Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banyuwangi 1 TV. Nah, kali ini saya bersama tim akan lere-lere ini di Desa Macan Putih. Nah, karena saya mendengar di desa ini saya kagum dengan sosok kepala desanya. Beliau ini selain mengurus menjadi pemimpin Desa Macan Putih, melayani rakyat, beliau juga masih sibuk. Di tengah-tengah kesibukannya ini, beliau juga menyempatkan waktu tetap melakoni usaha, yakni merawat bebek petelur. Nah, yang saya dengar ini mulai kecil, mulai sedikit, dan sekarang sudah cukup besar. Mungkin kurang lebih ratusan bebek yang sudah diternakkan, dirawati, sehingga menjadi percontohan dan masyarakat Macan Putih berbondong-bondong belajar dan ikut merawati bebek. Nah, ini luar biasa. Ini saya penasaran seperti apa kandangnya. Ini saya sudah di depannya, ini di depan kandangnya bebeknya. Nah, kita temui langsung kepala desanya. Ikuti terus tim Lele Banyuwangi 1 TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Banyuwangi 1 TV kita sudah bertempat di kandangnya Pak Farid ini. Ngapunten Pak. Nah, saya tertarik ini terkait dengan usaha panjenengan di tengah kesibukannya jenengan mengurus Desa Macan Putih, menjadi pemimpin Desa Macan Putih. Yang saya dengar jenengan juga ketika libur menyempatkan diri, sore menyempatkan diri untuk merawat bebek petelur ya. Bebek petelur. Betul. Nah, dan juga banyak masyarakat yang, sehingga kesuksesan jenengan merawat bebek ini banyak masyarakat yang mengikuti, ngoten nggih? Ya. Mengikuti. Nah, ini berawal dari mana, Pak Lurah? Jadi berawal kita itu kerjasama dengan teman gitu kan. Jadi pertama kita ayam dulu. Awalnya ayam petelur. Kemudian kayaknya situasi di sini kok kurang begitu pas untuk ayam petelur. Akhirnya kita beralih ke bebek gitu kan. Jadi setelah bebek ini alhamdulillah ini sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun lah. Jadi untuk yang awal ini sudah, ini ada yang bebek yang awal 500 itu masih ada sekarang. Sekarang yang awal itu sudah kurang lebih ada setahun 4 bulan Petelurnya sampai sekarang ya. Alhamdulillah ini masih ada sekitar dari 50, yang satu kota itu 50 itu sekarang masih bertahan 30 lah per kotanya. Per kotanya? Ya. Berarti awalnya berapa jenengan ngerawat? Awalnya 500. 500 ya. Sekarang sudah 800 ya. Oh, sekarang udah 800 ya. Bertambah. Gimana hasilnya, gimana? Bisa langsung kita mungkin lihat bebeknya. Kita coba sambil ngobrol, kita lihat-lihat kondisi di kandang bebeknya di Pak Farid ini. Bisa. Ini ilmunya jenengan kok langsung tiba-tiba ngerawat bebek ini gimana? Awalnya ya, tadi. Jadi yang jelas bagaimana desa ini tidak hanya membangun fisik tapi membangun ekonomi juga kan begitu kan. Jadi arahnya ke depan bagaimana kita memberikan contoh, memberikan spirit, memberikan semangat kepada rakyat untuk membangun ekonomi ya, gitu. Jadi ya kita juga membangun turbin listrik kapan hari itu. Nanti arahnya kan kalau sudah ini berkembang ke rakyat, warga bisa mengikuti, kemudian yang mudah-mudahan ke depan bisa buat pabrik pakan kan begitu ya. Karena kita listriknya sudah punya.
Berarti ini memang murni usaha jenengan sendiri ya? Ya betul. Ini desain seperti ini jenengan belajarnya di mana? Ya ini ya dari teman satu, kemudian ya kita kembangkan juga di YouTube apa itu ada itu kan. Jadi kita kolaborasi, kemudian apa namanya, kemudian kita perbaiki kan gitu kan. Akhirnya ya jadilah seperti ini. Awal. Jadi ini sistem kandang kering namanya jalannya. Oh, kandang kering. Iya, sistem bebek petelur kandang kering. Jadi tanpa dia kalau yang tradisional kan pangon istilahnya dibangun di sawah. Ini tanpa pangon, jadi dengan diberikan tempat dan makan ya di sini gitu. Ini makannya dari apa, Bang? Ini katul dan sentrat. Oh, dari satu ya? Ya, kemudian diaduk itu ada tempat ngaduknya, ada tempat masukkan pakan. Jadi kita pakai molen pengaduk pakan itu. Nanti antara sentrat dan katul ini kita jadikan satu. Ada aturannya berapa ada, ini? Sekian katulnya, ngotennya. Ada porsinya, ada aturannya untuk masing-masing kota ini nanti berapa. Ya. Tapi biasanya kan masyarakat ini kan gini, apakah nutut hasil dari yang telurnya dengan jumlah pakan itu? Ya alhamdulillah kita sudah berjalan 1 tahun, hampir 1 tahun setengah ini. Ya, alhamdulillah kok ada lebih lah. Gitu. Ada sisa gitu. Ada sisa ya. Jadi kita kalkulasi kan nanti apa pengeluarannya berapa, pemasukan berapa, ya alhamdulillah ya selama ini ya tidak sampai rugi lah gitu. Jadi tetap ada keuntungan juga ya satu sisi kan untuk apa yang merawat juga kita ada kotor lah gitu kira-kira. Nutut ya semua nggih. Alhamdulillah nutut ya. Pernah nggak mengalami jenengan ketika merawat ini mengalami sesuatu yang ya entah kematian atau gagal seperti apa? Kalau kematiannya ada tapi minim, jadi ya hanya 1% lah kira-kira tingkat kematiannya. Sampai kalau mulai awal itu ada berapa ya? Kemudian yang perawat yang agak hafal untuk kematian. Jadi ini di 4 bulan terakhir ini malah tidak ada yang kematian lah, 4 bulan terakhir ini. Jadi kalau tingkat kematiannya sangat rendah dibandingkan dengan ayam petelur. Ya. Risikonya apa, Bro? Selain kematian mungkin kayak kalau bertelur atau seperti itu? Kemarin kita cuaca seperti angin gitu kan. Oh, kemudian enggak, kemarin di sini alhamdulillah. Kalau di tempat lain kayaknya mungkin di sana baru ada telur. Ada petir gitu kan. Ada kemarin ada musim angin itu. Ya alhamdulillah kita telurnya tidak berubah gitu. Tetap ya? Ya di sini. Makanya saya katakan cocok itu ketika cuaca ekstrim. Waktu hujan, waktu angin, waktu ada petir, atau sekalian panas yang terik itu, alhamdulillah tidak begitu ada pengaruh efek di sini gitu. Mungkin karena situasi di sini juga mendukung. Berarti ketika ngambil telur ini apakah bebek harus dikeluarkan dulu atau enggak? Oh, enggak ada. Biasanya ya setelah diberi makan baru ambilnya, telurnya diambil gitu. Berarti ini tetap ya, maksudnya ya ini di luar tadi. Kebetulan kan sudah tua ya. Jadi perawatannya ada perawatan khusus. Kebetulan kemarin kan kita memperbaiki ini servis kandang gitu kan. Jadi juga kita keluarkan kepentingannya untuk servis kandang ini juga di samping agar ada pemulihan kondisi bebeknya sendiri gitu. Ini hasilnya dijual di mana ya, Bang? Dijual ini sudah ada yang ngambil, sudah ada ya, baik itu yang kirim ke luar, ke Bali atau di asin itu. Diasinkan. Ya, diasinkan ya. Ada pengasin yang memang setiap 4 hari sekali datang ke sini untuk ngambil telurnya. Kalau untuk minumnya ini ada racikan khusus atau gimana? Enggak ada. Kalau minumnya enggak ada. Cuma makannya aja. Ya, yang penting kan kebutuhan air dan tempatnya juga bersih gitu kan. Sampai itu mereka biasanya itu kalau minum sambil beol kan langsung gitu. Oh, jadi kebiasaan bebek itu minum. Kebiasaan bebek itu sambil beol. Gitu. Sehingga kan jadi mudah membersihkannya. Betul, makanya kan tempatnya di sana kan bersih, relatif bersih gitu kan. Oh, berarti maksud desain ini ya, ketika nanti beol itu langsung keluar ya? Betul, jadi ambil rata-rata main di sini ya itu kayak geser gitu lah, itu sambil beol itu
Nanti setelah itu turun gitu kan. Nah itu yang jejer itu. Makanya kok saya lihat ini kok Tetap bersih gitu kan. bersih, nggak ada kotoran ya Ya betul. kandangnya. Oh, Jadi BO-nya kan di sini. Nanti tinggal nyiram, tinggal jadi kan. Nah, jadi tinggal kita Siram pakai aja ya, gitu ya. tetap siram. Nanti dia diarahkan ke sana. Dari sekian 800 ini berapa persen yang bertelur, Pak? Ini rata-rata ya antara 80, 70, 80. Sekarang ya sisa 70 karena sudah usianya Sudah tuang. sudah tua, sudah lebih dari setahun, 1 tahun 4 bulan sekarang udah. Oh, berarti 1 tahun itu sudah masuk tuang ya? Iya. Mulai ya, pertama bertelur. iya, kalau di Pangon itu paling hanya 6 bulan. 6 kalau yang bulan di udah, iya sudah ini udah rotok bulu kan. Istilahnya ngorak itu. Kalau ini alhamdulillah ya sambil rotok bulu itu Masih bertelur. iya 1 minggu kemudian bertelur sudah. Karena kita memang asupan makannya tidak kita rubah. Walaupun yang sudah rotok bulu tetap kita kasih, malah kita kasih tambahan untuk yang rotok bulu agar cepat bertelur. 1 minggu udah bertelur lagi. Kalau Pangon nggak percaya bahwa untuk yang rontok itu bisa bertelur lagi, itu kita yang sendirikan, rontok, ada yang rontok itu di sana. Itu kemarin kita sendirikan 1 minggu kan, sekarang sudah 18 yang bertelur. yang bertelur ya? Ya, itu nanti padahal baru 3 hari. 3 hari sudah ada yang bertelur. Saya sendirikan di sana. Memang ada ruang isolasi untuk yang sekiranya rontok langsung kita sendirikan ya, agar tidak ini. Kadang kan bisa saling mengganggu antara yang sehat dengan yang rontok ini gitu. Berarti kita harus paham gitu, ketika bebek ini sudah masuk mengalami rotok masa dulu, rontok, itu harus kita segera sendirikan. ada penanganan khusus. Ada ruang isolasi khusus gitu untuk mereka agar nanti dibarengkan dengan yang rontok juga gitu kan. Biar kadang kan sakit kan kalau disenggol teman yang sehat gitu kan. Oh, Jadi agak marah. Juga mengganggu yang betul juga kalau ini. Jadi benar-benar agar tidak saling mengganggu, makanya dibuatkan ruang isolasi khusus untuk yang Sendiri, rontok. ya. Betul ya. Itu termasuk syarat. makanannya ada takaran sendiri khusus. Ya, ya? jadi kita tambahi asupan makanan agar karena mereka ini dalam kondisi yang abnormal kan sakit, nah itu harus ada asupan gizi yang lebih dari mereka, sehingga kalau tradisional malah nggak bertelur dikurangi, kalau kita tidak, agar cepat bertelur malah asupan makannya itu ditambah. Tambah ya. Betul ya, agar mereka cepat bertelur. Paling enggak Cepat berburu lagi. Betul, cepat tumbuh bulu, kemudian cepat bertelur kembali. Ini nanti paling lama ini usianya berapa yang harus kira-kira harus dikeluarkan sudah? Kita bisa bertelur kan? Ya ini kebetulan kan kita baru ya, ini kan sudah berjalan 1 tahun 4 bulan. Ini masih bertelur. Kita masa akhirnya belum tahu ini. Makanya kan karena kekuatan mereka bertelur sampai kapan ini? Ini belum masih. Tapi 1 tahun ini masih 1 tahun 4 bulan ini masih 4 bulan bertelur ini masih ya. bertelur terus. Ya. Masih bertelur. Luar biasa. Tapi ketika sudah nggak bertelur nanti ada yang siap menerima untuk Ada potong. betul. Ya harga akhirnya masih lumayan sekitar 50 sampai 55. Satu bebek. Ya. Jadi kalau kita beli baya lagi itu kira-kira sekitar 80, kan tinggal nambah sekitar 30 atau 25 ribu kan gitu. Oh, jadi Jadi akhirnya masa masih tinggi masih ya. 50. Kalau masa mau bertelur itu 80. Kalau baya sekitar 80 lah, 80 85 itu antara itu. Itu siap telur atau gimana? Siap telur ya. Siap telur. Kira-kira. Dengan ngambilnya di mana? Kayak yang siap telur itu. Ya di petani yang memang menyiapkan baya gitu kan. Oh, Ada petani peternak yang menyiapkan baya itu, kita beli dari itu. Ya ini kan yang kosong itu kan habis itu kita isi dengan yang baru itu, yang baya. Jadi masih lagi kita cari baya untuk isi kandang yang kosong kemarin itu. Untuk desain ini ada desain-desain khusus nggak, Pak? Artinya kandang ini. Ya ini kan memang ada satu sisi pencahayaan yang kita kasih pencahayaan. Ya. Oh.
Jadi agar sirkulasi sinar juga masuk. Kemudian yang ke timur ini agar kita upayakan sinar pagi yang masuk gitu kan. Kalau yang tutup sana karena siang kayaknya terlalu panas ya. Ya terlalu panas, kemudian kan secara vitamin kan tidak ada sudah kalau untuk yang siang. Makanya yang barat itu kita tutup semua, tidak sama dengan yang timur ini. Yang timur kita Matahari kasih pagi ya. ya betul. Jadi sirkulasi sinar dan sirkulasi udara ini harus tetap masuk lah gitu agar Tapi saya lihat kan ada yang tertutup gitu, ini tuh gunanya apa yang tertutup? ini sebenarnya ini harus dibuka. Sebenarnya biasanya kita buka ini. Jadi karena kebetulan ini dikeluarkan, maka ini nggak dibuka. Ini agar malam paling tidak akan agar hangat gitu kan. Oh, berarti nutupnya malam aja. Ya malam ini. Untuk Berarti malam semua tertutup. Ya malam kita kasih terpal ini. Jadi ini sebenarnya kan dinaikkan ini kan, ini dinaikkan ini. Jadi pagi kita naikkan, sore tutup. 800 bebek ini menghabiskan berapa pakan? Untuk 800 ini menghasilkan Harus satu hari ya. ya satu hari. Untuk satu hari sekitar 80 kilo. 80 kilo. Ya, 80 kilo katul. Kemudian sentratnya kurang lebih 40 ya. Itu 40 kilo per harinya ya. per hari ya. Per hari. Dengan hasil telur kurang lebih Dengan 70-80. Iya, 70-80%. Dari total semua bebek nggih. Betul ya. Ini ada berapa warga yang sudah ingin belajar dan mempraktekkan mengikuti Pak Lurah? Yang sudah berjalan ada 3. 3, yang mau mulai 5, ada 5 orang. 5 orang. Tapi Yang mau ini mulai. dalam pantauan jenengan juga ya? Ya, kita akan tetap melatih mereka dan saya pastikan saya memberikan ilmu secara gratis kepada mereka gitu. Tanpa biaya gitu. Tanpa biaya Ya. demi Ya demi Desa agar Madang ekonomi rakyat ini bisa berkembang gitu. Berarti jenengan ini mempraktekkan dulu, Ya, setelah bisa baru nanti baru kita berikan kepada masyarakat ya. masyarakat. Yang ingin ikut Ya, Nah, yang ini ternak monggo. Jadi alhamdulillah kemarin ini ada 5 yang sudah menyiapkan untuk pembuatan kandang. Kalau yang 3 sudah mulai, sudah sudah ada telur ya. sudah ada telur nih. Ya, sudah berjalan 6 bulan lah. Kalau untuk pakannya di mana, Pak? Ini buat pakan. Sentratnya pas habis ini tadi. Oh, di gudang makan ya. Ini tempat pakannya. Ini pengadukan pakan Mengadukan makan ya. ya. Betul, ini molen untuk pengadukan pakan. Ini katolnya, kemudian sentratnya. Pas pagi tadi habis, nanti kita beli sentratnya. Sentratnya sentrat apa? Sentrat saat ini 144 ini. Oh, Nah ini ini berapa satu? 144. Ini sekarang 430. 440. Ya 430, 440. 440 per setengah kintal, per 50 kilogram. Kalau katulnya ini ada apa Namanya kita namanya? beli di pabrik ini. Pabriknya Pak Ada Asyik. kualitas khusus enggak? Gitu. Ya kita beli yang ini, yang kebi. Yang kebian? Iya, yang kebi. Nah, Oh, yang halus nih. ya yang halus terus. Ya. Nah. Jadi kita beli yang kualitas katulnya. Mungkin Pak Lurah, ada tips kepada masyarakat yang kepingin melakukan merawat bebek telur ini. Ya tipsnya sederhana sebenarnya. Satu yang jelas ini berawal dari kemauan aja lah saya rasa. Kalau modal satu sisi pertama ya kita sedikit aja dulu lah gitu, nggak perlu mencari keuntungan yang banyak, yang penting sedikit lama-lama menjadi bukit kan gitu. Umpama 100 dulu nggak apa-apa, gitu 50 dulu nggak apa-apa. Yang penting kan nanti ada secara sirkulasi keuangan mereka bisa lancar. Kalau tidak umpama suaminya kerja, istrinya lah yang hanya beri makan aja mudah gitu kan. Artinya kalau hanya sekitar ya umpama 100 atau 50 itu cukup 1 orang. Itu sudah cukup untuk memberikan makan. Ya Berarti modal berapa kira-kira Pak Lurah? Anggap kita rawat 50 ya.
Ya kalau 50 itu nggak banyak kok, paling sekitar 5 juta sudah cukup. Plus makannya. Iya. Plus makan. Beli pertama langsung petelur atau langsung bertelur atau nunggu berapa hari? Nunggu Banyak, masih ya? nunggu kira-kira 15 sampai 1 bulan lah. Antara itu 15 hari sampai 1 bulan untuk persiapan menjelang telur itu. Penyesuaian Jadi, juga gitu. Ya penyesuaian adaptasi dengan kandang, karena kan awalnya mereka biasanya kan ada yang dari petani itu diangonkan di sawah gitu kan. Ada juga yang memang di kandang gitu kan. Kemarin saya beli kebetulan pas nggak di sawah tapi dia di kandang untuk bayarnya itu anak. Kebetulan ada. Nah sekarang alhamdulillah di rumah itu ada yang menyiapkan bayar sekarang. Oh, di Macan Putih sendiri? Iya, ada yang menyiapkan bayar. Kemudian ada yang beternak, ada yang buat telur asin sekarang. Nah, ini kan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Ya itu. Jadi sudah mulai ada yang tertarik. Ada 2 sekarang yang mulai menyiapkan bayar. Kemarin saya beli dari warga sendiri untuk menyiapkan bayar. Sehingga pengembangan ini kan semakin banyak nanti akan itu. Yang suka untuk menyiapkan bayar, monggo siapkan bayarnya. Gitu. Agar kita nggak jauh lagi atau nggak cari kesulitan untuk mencari bayar. Jadi semua di sini ada. Betul. Kemarin saya beli yang bayar udah berumur 4 bulan itu. 4 bulan. Tak beli. Jadi sekarang dia buat lagi gitu kan, buat 150 kalau nggak salah. Nanti setiap bulan dia akan buat lah. Ini kan sambil dia kerja sambil di rumah mereka pelihara bebek kan menjadi penghasilan tambahan bagi mereka. Nah, solusi masyarakat ya, masyarakat yang mungkin santai, tidak hanya pekerjaan, tidak punya pekerjaan ataupun punya pekerjaan tapi Jadi seperti, penghasilan tambahan. Ya, penghasilan tambahan seperti Pak Lurah ini. Ya. Tidak hanya mengurusi masyarakat, mengurusi pemerintahan daerah, beliau juga ada penghasilan tambahan. Ya. Ada aktivitas tambahan dan juga menghasilkan dan menjadi percontohan juga di masyarakat akhirnya. Betul. Ya. Mantap. Oke Pak Lurah, nanti saya akan coba keliling. Ya, Terima kasih sudah memberikan ilmunya kepada pemirsa Banjar TV. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat. Apa yang menjadi suguhan lele kali ini bermanfaat. Intinya cintailah pekerjaan. Ketika kita mencintai pekerjaan, maka kita akan melakukan dengan senang hati, dengan ikhlas, dan disitulah nanti akan mendapatkan suatu keuntungan, penghasilan, dan menjadi besar seperti yang dilakukan oleh Bapak kita ini, Bapak Lurah ini, Bapak Lurah Macan Putih. Oke. Terima kasih Pak Lurah. Terima kasih. Sudah memberikan ilmunya.